Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misna Rusli, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Tamate, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menginterview Bapak Ridwan Haji Hasan selaku guru di SD Tim dan selaku narasumber saya. Nah, di kesempatan kali ini atau di wawancara kali ini saya dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah English Language Teaching Planning. Nah, langsung saja saya akan menginterview Bapak Ridwan Haji Hasan. Kepada Bapak Ridwan, apakah Bapak Ridwan siap untuk diinterview? Nah, karena di sini saya sudah menyusun beberapa pertanyaan. Nah, karena saya sudah mengetahui nama Bapak sendiri, dan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa status Bapak dalam profesi keguruan Bapak? Guru honor. Guru honor. Sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai guru? Kan baru sudah kemarin di bulan September. Jadi sekarang, sebelum itu honor di sekolah, jadi sudah masuk 4 bulan. 4 bulan. Bapak mengajar di SD mana? SD 182 Halmahera Selatan. Bapak mengajar di kelas berapa? Kelas 3, 4, dan kelas 2. Kan di sana terbatas juga guru. Guru PNS-nya hanya 3 sama kepala sekolah. Guru honor saya sendiri. Jadi cuma 3 guru ya? 3 guru. Bapak mengajar di mata pelajaran apa? Kalau SD kan mengajar mata pelajaran, dia kan guru kelas. Jadi semua mata pelajaran yang harus diajarkan, baik itu matematika, agama, PKN. Jadi dia guru kelas dituntut harus kuasai semua mata pelajaran. Fasilitas-fasilitas apa yang bisa Bapak gunakan dalam proses mengajar? Kalau soal fasilitas, kan SD 182 ini kalau soal fasilitas dia masih terbatas. Jadi yang biasa digunakan hanyalah papan tulis dan itu spidol. Yang lain-lain yang membantu hanyalah media pembelajaran, misalnya kertas karton dan alat-alat peraga yang lain yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Fasilitas apa yang berada di lingkungan SD Negeri 182 Helsen? Fasilitasnya belum semua ini, maksudnya masih kekurangan. Jadi kalau soal fasilitas masih terbatas sekali. Yang ada hanyalah 1 buah komputer, alat ini buku cetak. Selain dari itu seragam, karena dia terbatas. Kebijakan apa yang diterapkan di sekolah Bapak? Kebijakan yang diterapkan kan aturan juga mengajar melalui, maksudnya ikut aturan dari Kemendikbud, aturan langsung dari kementerian. Jadi yang pastinya kebijakan itu aturan mengajar melalui itu aturan yang itu diterapkan di sekolah. Paling itu saja yang paling utamakan, harus kedisiplinan dalam proses mengajar belajar, waktu itu. Bagaimana proses pembuatan RPP dan silabus yang pernah Bapak buat? Kalau pembuatan RPP atau silabus, kan silabus dia langsung nih. Silabus itu sudah langsung dari pusat. Jadi acuan RPP-nya ikut pada silabus. Jadi pembuatan RPP
saya menggunakan buku cetak atau buku tema yang sudah disediakan oleh sekolah itu dalam pembuatan SPP. Apa pendapat Bapak terkait dengan kurikulum 2013? Pendapat saya soal kurikulum ke-13 sebenarnya masih agak sulit juga sih kalau diterapkan di sekolah SD, apalagi SD-nya terbatas fasilitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata di desa ini atau di SD ini terfasilitasi yang menunjang itu untuk proses belajar kalau menggunakan kurikulum K13, karena itu terhadap fasilitas lengkap yang mendukung dalam pembelajaran. Jadi orang juga masih menggunakan KTSB atau kurikulum lama. Kelas tinggi baru digunakan itu pakai K13, karena itu mengingat fasilitas di sekolah juga terlalu lengkap. Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak hadapi dalam proses belajar mengajar? Dalam memasuki 4 bulan ini, kesulitan yang biasa dialami itu soal siswa, karena mungkin terbawa juga siswa ini kan desa lagi, jadi dalam proses pembelajaran sulit sekali ketika dalam belajar itu orang menerangkan sesuatu itu siswa sulit sekali untuk memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena lingkungan anak-anak ini pulang sekolah pelajari ulang materi yang ditemukan di sekolah, makanya kesulitan orang itu mengerjakan sesuatu soal atau diperagakan sesuatu yang itu misalnya seni budaya disuruh membuat karya sulit dalam membuat sesuatu. Itu dalam kesulitan dalam proses pembelajaran, karena itu terada bimbingan di luar dari sekolah juga minim. Mungkin di desa lagi tuh, jadi dompet aktivitas lebih banyak bermain daripada orang belajar. Selama Bapak mengajar, jenis siswa seperti apa yang Bapak temukan dalam proses belajar mengajar? Banyak jenis siswa, banyak lah soal jenis siswa. Kan siswa ini kan cara masing-masing punya kemauan. Baru ini SD dia beda lah dengan SMP, SMA. Jadi ada yang lebih memilih, misalnya dalam proses pembelajaran, ada yang lebih memilih menulis, ada juga tersuka menulis, sukanya hanya mendengarkan apa yang diterangkan, ada yang suka membaca. Tapi lebih jenis yang saya temukan dalam kelas itu banyak siswa yang lebih memilih bermain ketimbang belajar. Paling 1-2 orang saja yang punya keinginan untuk belajar. Bagaimana cara dalam menghadapi siswa yang nakal atau rusuh dan tidak bisa diajak kerjasama dalam proses pembelajaran? Tips apa yang bisa Bapak gunakan dalam melihat masalah tersebut? Dalam pembelajaran itu kan guru yang pastinya dituntut tidak boleh krisis metode model, agar siswa ini yang misalnya melawan atau bahasa kasar bilang kaflal ini dapat diatasi dengan cara atau model tersendiri yang digunakan oleh guru. Cuman biasanya kalau saya dalam proses pembelajaran, siswa yang suka melawan itu saya berikan sanksi. Jadi siapa yang melawan dia berupa sanksi. Siapa yang melawan disuruh itu membaca sebanyak 4-5 paragraf. Ada juga karena sesuai tipologi orang, ada yang lebih suka menghitung, saya suruh itu hafal itu kali-kali, baca itu kali-kali di hadapan siswa. Itu yang saya pakai metode dalam coba menghindari orang melawan tuh. Jadi itu. Oke, terima kasih Bapak Ridwan dalam partisipasi kali ini, dan mungkin itu saja
pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanyakan ke Bapak, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.